warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirkina Martama Saudaya dengan NIM 2430711008. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas tentang administrasi pembangunan, perbedaan dengan administrasi publik biasa, kemudian menjelaskan teori modernisasi sebagai salah satu teori pembangunan, serta bagaimana teori ini diterapkan dalam konteks pembangunan nasional di daerah di Indonesia. Mungkin sebelum saya menjawab, di sini saya membuat tugas video UTS dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Mungkin langsung saja. Administrasi pembangunan adalah suatu proses manajerial yang berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Menurut Siagan 1994, administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan menuju kemajuan masyarakat. Perbedaan dengan administrasi publik biasa terletak pada tujuan orientasinya. Administrasi publik umumnya hanya mengatur penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dan pelayanan publik. Sedangkan administrasi pembangunan menekankan pada perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan. Contohnya dapat dilihat pada program pembangunan infrastruktur nasional seperti pembangunan jalan tol dan jembatan yang bertujuan meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah, bukan sekedar pelayanan publik rutin. Untuk nomor 2, saya memilih teori modernisasi karena teori ini sangat berpengaruh dalam menjelaskan dinamika pembangunan negara berkembang seperti di Indonesia. Teori ini muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an dan dikembangkan oleh tokoh seperti Walt W. Rostow, Talcott Parsons, dan David Apter. Inti dari teori modernisasi adalah bahwa negara berkembang dapat maju apabila ditempuh oleh negara maju. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional, yang kedua, prakondisi tinggal landas, yang ketiga, tinggal landas atau take off, yang keempat, menuju kematangan, dan yang kelima, tahap konsumsi massal modern. Dalam konteks Indonesia, teori ini tercermin dari upaya pemerintah dalam melakukan transformasi industri dan teknologi seperti pembangunan Making Indonesia 4.0, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan digitalisasi pelayanan publik. Semuanya ini menggambarkan bagaimana modernisasi menjadi dasar strategi pembangunan di Indonesia, nasional. Untuk nomor 3, perencanaan pembangunan nasional bersifat makro strategis, disusun oleh pemerintah. Yang ketiga, perencanaan pembangunan nasional bersifat makro dan strategis, disusun oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan jangka panjang negara. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah bersifat mikro dan kontekstual, disusun oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Contohnya perencanaan nasional melalui RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berfokus pada prioritas besar seperti pemerataan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, sedangkan daerah menyesuaikan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai karakteristik lokal, misalnya pengembangan pariwisata di Bali atau sektor pertanian di Jawa Barat. Untuk nomor 4, otonomi daerah dan desentralisasi, memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur mengurus urusan pemerintah sendiri. Tujuannya adalah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Contoh konkretnya dapat dilihat di kota Surabaya, di mana pemerintah berhasil meningkatkan pelayanan publik dengan sistem digital berbasis e-government. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik daerah yang baik dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu tergantung pada pusat. Untuk nomor 5, hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Koordinasi yang baik akan membuat kebijakan berjalan efektif, sedangkan konflik atau tumpang tindih kewenangan justru dapat memperhambat pertumbuhan pembangunan. Contohnya bisa dilihat dari program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktik kadang muncul masalah seperti ketidaksinkronan data, keterlambatan anggaran, dan perbedaan prioritas antara pusat dan daerah. Dari pengamatan saya, koordinasi pusat dan daerah akan berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi yang terbuka, penguatan sistem informasi dan yang terintegrasi, dan kesamaan visi pembangunan. Dengan secara itu, otonomi daerah tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan kolaborasi untuk memajukan Indonesia. Baik, dari pembahasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah peran penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi bangsa. Teori modernisasi memberikan pandangan bahwa kemajuan dapat dicapai melalui transformasi nilai, teknologi, dan lembaga sosial. Tetapi penerapan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan pembangunan Indonesia dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.